sudah hadir alumni MBBG ITB, graphic designer dan juga marching band visual designer. Mari kita sambut M. Hasbi Gumai. Halo Hasbi. Halo semuanya. Kedengeran? Oke, Hasbi silakan. Terdengar. Oke, siap. Sebelumnya mau ngasih terima kasih dulu ke Color Guide Indonesia sama Yayasan GPMB karena sebetulnya udah nunggu banget nih momen-momen di mana bahwa visual itu sebetulnya patut untuk dibahas dan diangkat di marching band Indonesia karena menurut saya sendiri sebagai pengamat marching band, visual di Indonesia itu udah mulai berkembang banget sih untuk kurang lebih 3-5 tahun ke belakang ini. Cuman dibandingkan dengan marching band di luar negeri, Indonesia tuh cukup tertinggal untuk bagian visualnya. Jadi tugas kita sama-sama sih untuk bisa ningkatin visual ini jadi lebih baik lagi ke tahun-tahun berikutnya seperti itu. Untuk kesempatan pada hari ini, paling singkat aja sih, karena waktunya juga udah dekat untuk berbuka di bagian Indonesia Barat. Jadi, next ke sheet 33. Oke, nah, di sini sih paling conclusion untuk dari Waditra Prima Sangatta dan UNS yang saya tangkap secara keseluruhan itu mereka dua-duanya pakai karpet, dan menurut saya karpet ini adalah sesuatu yang lumayan untuk dipertimbangkan dipakai di pagelaran-pagelaran marching band Indonesia ke depannya, karena selain membantu pensuasanaan lebih hidup lagi, ternyata karpet ini juga punya satu manfaat, yaitu membantu lighting, karena lighting store kan dari atas nih, sedangkan lantainya kayu yang warnanya rada redup gitu, cuman dengan penggunaan karpet yang warnanya cerah itu ternyata berpengaruh juga ke lighting, ke pemainnya, ke wajah ekspresinya, ke warna kostum dan warna benderanya itu jadi lebih jelas terlihat dibandingkan dengan unit yang tidak menggunakan floor yang cerah seperti itu. Jadi mungkin penggunaan floor seperti ini bisa dipertimbangkan untuk dipakai di show-show unit-unit lainnya di kompetisi berikutnya seperti itu. Kemudian juga untuk pemilihan warna flag, itu kalau misalnya di WPS sendiri, ini memilih warna flag yang sesuai dengan warna yang paling dominasi muncul di momen pertama ini, itu juga kurang lebih membuat mood dari pagelarannya lebih kuat lagi. Jadi memang movement yang pertama kali dilihat penonton kan pasti movement pertama dulu. Jadi kalau bisa di movement pertama itu kita memang menampilkan show ini tuh moodnya akan seperti apa sih, apa yang mau diceritakan itu dijelaskan di momen pertama. Jadi penting untuk pemilihan warna di flag movement pertama adalah kalau bisa warna yang paling dominan muncul seperti yang dilakukan sama WPS ini kayak gitu. Terus satu hal lagi yang saya temukan di dua-duanya, baik WPS dan juga UNS, adalah penggunaan pemilihan warna kostum color guard dan pemain musiknya itu memilih warna yang kontras, yaitu gelap dan terang, antara color guard yang gelap atau pemain musik yang terang. Penting keduanya dipilih untuk memiliki dua warna yang berbeda. Kenapa seperti itu? Supaya ini bisa mendukung visual atau konsep dari movement yang diciptakan oleh drill designer supaya bentuknya lebih jelas, karena biasanya kan color guard sama pemain musik ini ada momen di mana mereka melakukan gerakan yang berintegrasi, chartingnya digabung atau misalnya dipisah, itu bentuknya akan lebih jelas terlihat jika menggunakan warna yang kontras dan berbeda, tapi warna yang dipilih juga tetap harus nyambung ya, jadi kayak walaupun warnanya berbeda, tapi warna yang masih bisa dipadu-padankan dan tetap cocok kayak gitu. Dan itu dilakukan sama dua band ini. Kemudian juga penggunaan properti yang berbentuk 3 dimensi, itu juga membuat suasananya terlihat lebih hidup dan membuat penonton lebih jelas bahwa tanpa mikir dua kali, penonton pasti tahu dengan peletakan gapura, oh ini suasananya suasana Jawa dan ada di kerajaan, tanpa mereka harus mendengarkan narasi atau voice over atau penjelasan lainnya, mereka langsung bisa memiliki langsung bisa ikut serta ke dalam scene yang akan ditampilkan oleh unit yang membawakan paket tersebut seperti itu. Dan itu juga dilakukan oleh UNS dengan properti gubuk desanya seperti itu. Jadi penggunaan properti 3 dimensi ini mungkin harus dipertimbangkan lagi untuk
lebih dipakai dibandingkan dengan backdrop-backdrop yang dua dimensi seperti yang digunakan oleh band-band Indonesia pada umumnya. Mungkin memang salah satu alasan utamanya adalah pendanaan, tapi dengan penggunaan backdrop dua dimensi itu membuat penonton jadi berpikir dua kali bahwa dia harus lihat dulu gambarnya apa, kemudian berpikir ini setnya sedang apa nih yang mau ditampilkan. Tapi kalau misalnya tiga dimensi, itu membuat penonton dan juri langsung mendapatkan poin apa yang ingin ditampilkan oleh unit tersebut, seperti itu. Kurang lebih poin-poinnya itu aja. Intinya adalah visual itu perlu dipertimbangkan sejak awal dan dibicarakan dengan tim real designer dan juga pelatih, sehingga bisa menciptakan satu pagelaran yang berkesinambungan dan saling mendukung seperti itu. Hasbi Gumai, terima kasih untuk sharing perspektifnya sore hari ini. Ya, sama-sama Ardi.